Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk minta Roh Kudus memimpin kita agar kita bisa menerima firman dengan baik. Bapa Surgawi, kembali kami datang padamu, tentunya kami menyiapkan tanah hati kami yang subur untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Kerinduan kami hanya satu, benih firman-Mu biarlah tumbuh dan menghasilkan buah-buah, yaitu tindakan perbuatan seperti yang Tuhan mau, sehingga akhirnya hidup kami pun boleh dan bisa memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, tolonglah kami, sebab kami sadar kami lemah, kami tak berdaya untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendak rencana Allah dalam hidup kami. Tetapi dengan pertolongan-Mu, maka kami mampu dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami, sehingga hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Sore ini atau petang ini kita akan belajar bagaimana hidup kita ini bisa berbau harum, ya, karena hadiratnya, berbau harum karena hadiratnya. Nah, artinya kan kita sudah membahas tiga kali yang lalu. Yang pertama, bagaimana hadirat Allah itu bisa nyata dalam hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan membawa korban. Ya, ingat pengalaman perjanjian lama, ketika para imam membawa korban, maka Tuhan hadir ya, dalam awan kemuliaannya. Nah, di situ adalah gambaran, tetapi dalam perjanjian baru itu ditulis dalam Roma 12 ayat 1. Ya, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup seutuhnya. Nah, disitulah arti pengertian mempersembahkan hidup itu bukan hanya sekedar datang ke gedung ibadah ini, tapi betul hidup itu kan ada roh, jiwa, dan tubuh. Apakah kita mau dibimbing? Ya, roh kita, jiwa itu bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak, ya, dan tubuh datang. Gitu. Jadi bukan hanya tubuh aja, tapi yang utama itu roh dan jiwa. Nah, penghalang-penghalangnya banyak. Salah satu adalah mindset atau pikiran. Ya, nah hadiratnya itu kalau betul kita merespon firman, menerima dan melakukan, maka dari hidup kita akan muncul hadiratnya. Nah hadiratnya itu bisa memberi pengaruh kepada orang sekitar kita. Ya minimal mereka akan berkata, aku delok biyen uripe ora kok ngene, saiki iso malah ya. Apa ya sebabe? Itu karena perubahan firman yang terjadi dalam hidup kita ini memberi dampak positif, ya itu hadiratnya bisa dirasakan. Dan kalau kita tumpang tangan, Tuhan mengizinkan orang sakit jadi sembuh. Tumpang tangan setannya jadi keluar, orang yang kesurupan maksud saya. Nah itu artinya hadiratnya keluar. Kita sudah membahas, ya yang kedua. Dan yang ketiga kita membahas bagaimana hadiratnya itu memberi kemenangan. Kita harus menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya ini mengalami proses manusia lama menjadi manusia baru. Nah itu paling sulit itu. Nah bagaimana proses itu bisa terjadi kalau kita hidup dalam Kristus sungguh-sungguh? Kalau kita tidak hidup dalam Kristus sungguh-sungguh tidak akan mengalami perubahan, ya, tidak mengalami kemenangan. Kemenangan mengatasi masalah dan persoalan. Tetapi kalau kita ini betul hidup dalam hadirat, dalam ketaatan akan firman, maka persoalan boleh datang, tapi kita selalu muncul sebagai pemenang. Nah kita masuk sekarang yang keempat atau yang terakhir. Bagaimana hidup kita ini bisa berbau harum? Ya karena hadiratnya itu. Ya sekali lagi hadirat itu berbicara tentang kebenaran firman, itu kan ilham roh. Artinya kita mau melakukan firman, maka itu akan menghasilkan perbuatan, tindakan, atau perubahan hidup, atau buah-buah hidup. Nah itu hadiratnya. Nah hadiratnya itu membawa harum nama Tuhan.
tetapi ada penghalangnya. Nah, mari kita belajar apa itu penghalangnya. Kita belajar lewat pembacaan 2 Korintus 2 ayat 14-16. Tidak usah dibuka karena saya sudah menulis ya, supaya lebih cepat. Ayat 14, 2 Korintus 2 ayat 14 mengatakan begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, perhatikan huruf kuningnya, selalu, bukan kadang-kadang, membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi perjalanan hidup kita akan mengalami kemenangan itu selalu. Masalah boleh datang, tapi kita akan muncul sebagai pemenang. Nah, gimana itu caranya? Dengan cara kalau kita hidup dalam Kristus. Itulah sebabnya kalau kita selalu hidup dalam kemenangannya, maka kita akan menyebarkan keharuman pengenalan akan Yesus di mana-mana. Jadi hidup kita akan menjadi kesaksian, hidup kita jadi garam, hidup kita jadi terang, hidup kita jadi bintang di tengah dunia yang gelap ini. Yaitu maunya Tuhan. Nah, kalau tidak, ya ada risikonya tentunya. Ya, nanti kita baca, kita melihat. Nah, Tuhan merencanakan orang percaya ini berbau harum, hasil hidup ketaatan akan firman. Ya, ketaatan itu menyebabkan hadiratnya nyata. Nah, bagaimana kita bisa taat firman kalau kita sendiri tidak suka baca firman? Jadi dimulai di sini, ya. Kemarin WBI saya sudah menjelaskan tentang nasihat hikmat. Nah, ayat 20 sampai 33. Nah, ayat 20, 21 itu menjelaskan hikmat itu berseru-seru. Ya, tetapi tidak ada orang yang merespon. Nah, hal itu sama dengan Yesaya 65 ayat 1 sampai 3. Aku berseru-seru memanggil tetapi tidak ada seorang pun yang datang. Nah, akibatnya apa? Ketika bencana datang, Tuhan akan mentertawakan. Tetapi bagi orang yang taat firman, hadiratnya ada dalam hidupnya, ayat 33 dalam Amsal 1, itu menjelaskan bahwa dia akan berlindung dan Tuhan akan memberikan rasa aman. Nah, saya akan masuk saja kepada kesaksian realita dunia sekarang, ya, supaya kita tahu betapa pentingnya hadirat Allah itu melingkupi kita. Yang pertama adalah masalah apa yang terjadi dalam dunia maya atau internet. Belum sambu selesai, sudah muncul Biorka. Anda tahu? Biorka itu mencuri data itu 1,3 miliar data. 5 menteri terkenal itu datanya diambil, termasuk Sekretaris Negara Republik Indonesia. BIN, Badan Intelijen Nasional pun bisa dihack. Dan 105 calon orang yang akan menjadi yang ikut pemilu itu juga dihack, dihacker, diambil. Kalau itu dijual, apa yang terjadi nanti? Ini politik. Sekarang bagaimana dengan data pribadi? Kita masuk mall aja data kita itu dibaca itu. Nick-nya dibaca. Nomor KTP-nya dibaca. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi. Dan itu bisa dicuri dengan mudah. Orang yang tahu IT gitu. Nah, bagaimana kalau semuanya data bisa dicuri, uang kita, deposito kita bisa dicuri enggak? Oh, sangat mudah sekali. Kita melihat ya fakta realita dunia zaman sekarang seperti ini, sehingga orang bingung mau kemana kita menyimpan uang kita kalau bisa di-hack seperti itu, diambil datanya, dan betul itu terjadi. Ada pensiunan orang yang baik, pikirnya di masa tua dia menyimpan tabungan 250 juta aja untuk masa tuanya. Hilang tinggal selawe ewu. 250 juta tinggal 25.000. Tanya bank, ini semua datangkan ke Anda. Bingung kan kapan jigo desamu no?
Lalu gimana keamanan seperti itu? Ya kalau kita ini betul-betul hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh ada proteksi, ada perlindungan. Ingat dalam Kejadian itu, pada waktu Lot disuruh keluar, tadi pagi saya ngomong Lot kok ya Nuh gitu. Nah, nanti kalau koreksi ya, kalau keliru ngomong angkat tangan supaya bisa memperbaiki. Ini sudah error, saya tidak tahu ini. Ya, ya Lot ya. Itu kan penduduk Sodom dan Gomora kan akan memakai orang laki yang ada dalam kamar rumahnya Lot. Kami akan memakai mereka karena ada 2 tamu ganteng-ganteng malaikat. Dan seluruh penduduk Sodom itu ngomong, keluarkan tamumu, saya akan memakai. Itu kan homoseks kan. Mereka mencari pintu semalaman tidak ketemu. Jadi kalau kita betul hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh itu, apapun yang terjadi dalam dunia, hacker seperti apapun, kalau Tuhan memproteksi kita, uang kita aman. Penting enggak? Bagi orang enggak punya uang enggak mikir. Tapi yang punya uang mikir. Sungguh ini realita dunia nyata loh. Ya, jangan bicara tentang pemilu lah, masih jauh, sekarang sudah panas. Aduh, bisa bayangkan itu. Kalau datanya 105 itu dijual kepada salah satu partai, apa yang terjadi? Partai itu langsung dapat 105 juta suara. Apa yang terjadi? Ya kalau partainya baik. Kalau tidak, apa yang terjadi? Nah, kalau kita melihat dunia seperti ini, apa mampu kita menghadapi sendiri? Apa kita kembali ke zaman dulu, uang kita simpen di bawah kasur, puduren, dimakan rayap. Tidak mungkin kan? Lalu kepada siapa? Ya kita hanya bisa berlari pada Tuhan, kota benteng pelindungan kita. Pasti diproteksi itu, tapi hidup benar enggak? Nah, ketika Tuhan berseru-seru, ya nanti baca di rumah aja lah. Ini Jumat yang lalu sudah dikhotbahkan di WBI. Nasihat hikmat. Ketika berseru-seru tidak ada satupun yang datang. Aku akan mentertawakan mereka pada waktu mereka mengalami masa kegelapan. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh akan merasa aman dalam perlindungan, itu pilihan. Hidup ini kan pilihan. Ya, jadi betapa pentingnya kita ini datang ke gereja ini bukan sekedar menghadiri kewajiban sebagai orang Kristen, tapi merespon firman, merenungkan dan melakukan. Itu yang membuat kita menghasilkan hadirat Allah. Nah, hadirat Allah itu yang memproteksi. Disantet tidak bisa, ya sing nyantet sing celaka sendiri. Itu contohnya. Nah sekarang masuk dunia digital itu tidak mungkin kita ini bisa dihack karena Tuhan yang menjaga melindungi. Sehingga data kita ini terlindungi, uang kita juga terlindungi. Tidak percaya ya nanti kita akan mendengar banyak ceritanya. Nangis, susah kan. Dan Anda tahulah semua itu yang kalah pasti konsumen lah. Perbankan tidak mungkin bisa kalah. Bisa bayangkan ya. Karena semua klausulnya itu melemahkan konsumen. Tidak percaya baca. Kita kan tanda tangan aja. Lihat klausulnya, perjanjian pasal-pasalnya. Itu sangat melemahkan konsumen. Kita mau nyimpen uang di mana? Ayo saya tanya. Ya, kita hanya bisa berlari pada Tuhan. Supaya jangan 1 sen pun hilang. Kalau orang nge-hack, ada kuasa Tuhan yang membentengi sehingga tidak bisa masuk. Susah zaman sekarang itu. Membuat orang stres. Ya. Jadi, betapa pentingnya kita ini taat firman. Ya, ini terakhir lah. Nah, kalau dikembangkan lagi nanti larinya kemana-mana. Ini terakhir, jadi saya memberi peringatan saja yang terakhir. Jadi tujuannya kalau kita ini berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, tapi juga menguntungkan kita. Hidup kita ini pasti berbau harum, pasti Tuhan akan menepati janjinya yang mempercayakan sesuatu di dalam hidup kita.
Karena kita bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena mindset tujuan hidup kita ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana memberi dampak. Artinya hidup kita bisa jadi garam, terang, dan bintang di tengah dunia. Pasti Tuhan akan memberkati kita di tengah kesulitan dunia yang seperti ini. Aduh, percayalah, Tuhan pasti memelihara kita. Itu jaminannya. Ya, contohnya banyak dalam Alkitab. Ya, contohnya banyak. Tidak usah nanti tidak larinya kemana-mana. Jadi, mari kita melihat selama ini apakah kita mengalami transformasi atau perubahan yang signifikan, yang berarti. Bukan kita merasa, tapi orang lain yang melihat. Itu artinya hidup kita sudah berbau harum. Nah, orang tipe model seperti ini, Tuhan akan proteksi luar biasa sekali. Ya, semua terjadi karena kita ini taat firman. Jadi kata kuncinya adalah taat firman. Sehingga bisa dirasakan orang di sekitar kita. Kenapa? Karena karakter Kristus nyata dalam hidup kita, atau buah-buah roh muncul dalam hidup kita. Ya, itu namanya hidup kita berbau harum. Jadi hidup ini bukan untuk kita sendiri. Ya, lucu itu malahan. Ya, jadi pertapa seperti yang. Jadi tidak peduli orang lain. Sedangkan Tuhan melatih kita hidup ini supaya bisa memberi dampak minimal saudara kita. Itu dikatakan dengan jelas Galatia 6 ayat 10. Ya, jadilah berkat minimal ke saudara kita. Nah, kita lewat saluran-saluran yang ada. Kalau enggak nanti Anda akan capek sendiri. Kalau Anda langsung memberikan bantuan kepada orang yang, maka Anda akan jadi lengganan. Dan kalau Anda tidak memberikan, Anda itu seperti utang gitu. Maka dari itu kan gereja membuat semacam bidang-bidang, tujuannya menjadi saluran berkat. Misalnya Pelmas. Ya, kalau Pelmas ini dananya cukup. Ya, kemarin juga ada pertanyaan itu di BBI. Kalau kami orang miskin, kalau mati tidak bisa beli peti mati, apakah orang Kristen kalau mati tanpa peti mati boleh? Saya sedih mendengar pertanyaan itu, kan tanya jawab itu dua Jumat yang lalu. Saya sedih sekali. Gereja kan ada yang memberikan jaminan, artinya orang mati tidak usah mikir, gereja sing mikir ke. Apalagi janda tidak punya anak, ya pasti dipikirkan. Ya, untuk beli peti dan bunganya itu gereja yang jamin. Nah, dari mana itu? Nah, itu kan sumbangan kontribusi jemaat. Kecuali kalau kaya, yo bayar dong ngisi-ngisi nih. Ya, maksudnya yang tidak mampu jangan sedih seperti itu. Ya, saya memberi gambaran itu karena gereja kita melayani, saya sedih gitu loh. Kenapa kok seolah gereja itu tidak peduli, sedangkan gereja itu di masa pandemi itu saya masih ingat 4 kali kita itu membagi bansos. Diskon dia celengan nih. Gereja itu peduli kepada jemaatnya. Mosok mati orang dipedulikan. Jadi mari kita melihat hal ini. Nah, kita masuk aja ayat ke-15-nya dari 2 Korintus 2. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus. Ya, bau harum dari Kristus, bukan usaha kita sendiri. Jadi artinya kita harus hidup dalam Kristus dong. Kalau tidak hidup dalam Kristus, bagaimana kita bisa berbau harum? Tidak mungkin dong. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus, taat kepada firman yang diajarkan, maka hidup kita bisa berbau harum. Ya, di tengah-tengah, melompat ini, kembali lagi. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, artinya di tengah-tengah orang Kristen lain. Bisa enggak kita ini memberi dampak positif kepada orang Kristen lain? Ya, supaya orang Kristen yang tidak memberi dampak, kitanya memberi dampak. Orang Kristen tidak berbau harum, kitanya hidupnya berbau harum. Itu maksud ayat ini. Jadi memang Tuhan kan tidak pernah memaksa, Tuhan hanya memberikan pilihan.
Sama seperti dalam Matius 7 ayat 13-14 mengatakan, di dalam dunia hanya dua jalan, lebar dan sempit. Lebar hidupmu mati, sempit hidupmu glory. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memaksa. Itulah sebabnya di sini dikatakan ayat 15 gitu loh. Barang siapa di dalam Kristus, dia akan berbau harum. Di tengah mana? Di tengah masyarakat secara umum, tapi juga di tengah-tengah orang Kristen yang sudah diselamatkan. Ini kan diselamatkan, artinya kan sesama saudara seiman. Ya, kalau ada orang jealous, biarin aja lah. Nah, orang jealous itu tidak ada habisnya sampai kiamat. Percayalah, kenapa kita harus diganggu atau dipengaruhi oleh orang yang jealous, yang iri. Nengke wae kok mati dhewe. Ya ngapain? Itu kok diurusi. Ya, capek kita ngurusi orang-orang seperti itu. Ya, dengarkan aja yang baik-baik. Nah, perhatikan ini. Dan di antara mereka yang binasa. Nanti kita melihat urayanya. Kami orang percaya dipanggil agar hidup berbau harum. Hidup jadi berkat di antara orang percaya lainnya. Binasa bagi yang tidak mau hidup seperti yang direncanakan atau tidak hidup sesuai kehendaknya. Karena masih mempertahankan hidup lamanya. Tidak menghasilkan hidup yang berbau harum. Ini ada referensinya, kita harus baca referensinya. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 3 dan 4. Ini kan di sebelahnya ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga dan 4, betul ya? Dikeluarkan aja, ya betul. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kalau kita tidak baca firman, orang mudeng itu tertutup kan, bahaya kan. Karena ini dikatakan, ayatnya jelas kan, ini tinggal pasal 3 langsung pasal 4 sudah menerjemahkan apa itu definisi binasa itu. Karena tertutup. Kenapa tertutup? Nanti saya jelaskan habis ini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Nah, ini kalau ilah zaman perlu diterjemahkan. Apa tahu ilah zaman itu? Ilah zaman itu yang paling jelas itu adalah semua orang tujuan hidupnya kepingin sugih. Itu ilah zaman. Jadi apapun dikerjakan supaya sugih, supaya bisa jadi sultan, crazy rich. Maka mereka jadi agen-agen ya semacam saham kosong, saham yang membuat orang kaya cepat, tapi ternyata bangkrut. Ya sudah ditangkapi itu. Bagaimana hukumnya? Ya kita lihat aja lah. Tunggu akhirnya, saya tidak mendahului hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi saya yakin tidak ada 1 sen pun yang kembali. Gone with the wind. Percayalah. Jadi jangan kita ini hidup ini hanya mengejar harta sampai kita lupa segalanya. Percayalah, hidup dipelihara Tuhan itu lebih dari cukup. Yang penting makan sehari 3 kali. Kepingin tuku sandangan ono duite. Kepingin tuku apa duite ono. Jadi artinya jangan mengejar itu sehingga menghalalkan segala cara. Ya itu bukan hanya orang tua. Generasi muda podohai, laki perempuan podohai. Aduh, enggak usah cerita, bahaya sekali. Kenapa? Karena fokusnya ada selfish, mengasihi dirinya sendiri.
menganggap dirinya itu hebat, menganggap dirinya ganteng, menganggap dirinya itu cantik. Itu selfish, itu orang ngimpi di siang hari borong. Tapi itu realita, itu ilah zaman yang membodohi. Gadget itu sudah berulang-ulang saya ingatkan. Berapa banyak orang yang sakit, ya, syarafnya sakit. Mereka tidak tahu bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Karena selama ganggu ibunya maka kasih HP. Sehingga begitu masuk sekolah bingung, mereka tidak pernah bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Diserahkan psikiater, tanya background-nya, apa penyebabnya. Karena selama ini dipegangi gadget. Jadi saudaranya, sahabatnya hanya HP. Dan melihat itu juga bagian ilah zaman. Tapi yang paling mengerikan itu adalah mau cepat kaya. Percayalah, kita ini orang percaya, harus percaya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan apa? Susah payah tidak membawa engkau kaya. Berkat Tuhanlah. Ya, Amsal 10 kan menjelaskan itu. Susah payah tidak akan membuat kau kaya, tapi berkat Tuhan. Nah, bagaimana? Itu ayat 22-nya. Jawabannya di ayat 6b. Orang berkat ada di atas kepala orang benar. Berarti hidupnya benar dulu dong. Baru berkatnya ngintil. Jadi tidak usah kekayaan itu dicari. Kekayaan itu malah mengejar orang benar. Karena ada di atas kepala orang benar. Orang benarnya bergerak ke mana? Berkatnya kan ngintil. Jadi yang penting kan benar dulu toh. Kenapa kita terjebak dengan orang? Tapi jangan kita menjadi malas, sebab Alkitab, ya, khususnya Amsal itu menjelaskan. Amsal 6 misalnya, menjelaskan, lihatlah semut. Ada pernah melihat semut berhenti bekerja? Sepanjang pagi, siang, malam tidak pernah berhenti bekerja. Itu artinya kan harus sergap kan. 2 Timotius 3 ayat 9-10 mengatakan, kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Ya artinya kan kita harus rajin dong, tetapi hidupnya benar. Nah ini harus kita bekali kepada anak-anak kita. Ya, cucu saya ini 2 masuk ke perguruan tinggi, saya sudah wanti-wanti. Saja pacaran sih, pacaran mesti terganggu. Ya, pacare kalau diterke kowe ora gelem. Kan nesu kan, putus hubungan, ayo kowe gelo, pikirane kacau, ndak bisa ikuti pelajaran lagi. Jangan pacaran. Bisa ndak? Jawab sendiri. Zaman now bisa umpetan. Ndak usah ngajarilah. Jadi kita melihat binasa itu kenapa? Nah, apalagi zaman sekarang itu di Indonesia aja seperti itu kacaunya. Apalagi di tengah dunia yang lebih dari itu. Aduh, Indonesia kan sedang menuju kepada negara besar. Negara besar kenapa? Salah satunya yang diakui itu demokrasinya itu sangat tinggi sekali. Demokrasi sangat tinggi itu pasti akan menghargai HAM. Coba bayangkan, dibully seluruh ngalah baik. Itu hukumnya. Coba bayangkan itu. Di Amerika juga lebih parah lagi. Aduh, tetapi kita bersyukur. Ini contoh-contoh yang di Amerika ya biasa orang kulit hitam itu yang seringkali dibully. Tetapi di tengah-tengah kesulitan dia tidak pernah menyerah. Dia mengembangkan talenta yang ada. Misalnya main trompet, nyanyi, waduh. Tidak percaya, ya lihat aja American Got Talent. Itu kan banyakan hasil orang bulian, tapi dia memaksimalkan talentanya. Suaranya bagus dimaksimalkan. Bahkan ada yang sakit, cancer sampai habis
tubuhnya, ya iso ciptakan lagi itu. Menciptakan lagu yang bagus sehingga dapat golden buzzer. Luar biasa sekali kan. Ya, jadi di tengah tekanan seperti ini harusnya ada yang survive atau muncul di tengah kesulitan. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Anak Tuhan harusnya lebih dari mereka. Karena kita bersama Tuhan mengatasi masalah itu tidak sendirian. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya, masalahnya bersama Tuhan sejauh mana? Ya, kriterianya bukan menurut logika kita, tapi menurut kriteria Tuhan, yaitu taat firman, simpel aja sebetulnya. Karena Tuhan berbicara itu tidak pernah ya, keluar dari firman. Ya, jadi kita melihat ya, bagaimana supaya kita tidak binasa di tengah dunia yang sangat kacau seperti sekarang ini. Bingung, saya juga termasuk agak syok itu mendengar, kan YouTube itu semua mewawancarai tentang kejadian Biorka ini kan. Nah, pakar-pakar dipanggil itu, dari siapa apa kita ini? Ada yang diserang mindsetnya, jadi wong bingung. Nah, nek wong bingung duitnya kan simpeni ngisor kasur, dipangan rayap kan. Tetapi kita anak Tuhan, percayalah kalau kita dalam Tuhan itu data kita ini dilindungi oleh Tuhan. Tidak bisa dihacker. Kan gampang kan. Bawa DT gak ada 10.000 tetap orang sing iso nyolong gitu loh maksud. Ya. Sekarang kita melihat lebih dalam lagi penyebab binasa itu apa. Ya, karena pikirannya tidak tunduk kepada firman. Ya, sedangkan firman itu adalah tuntunan untuk hidup dalam rencananya. Kenapa? Karena aku masih jadi Tuhan. Aku. Nek nurutku ini, aku kan itu kan jarine pendeta nih. Nek pendeta kae kono orang ngomong ngono. Jadi sing bener sing di nek nurut aku sing bener ya pikiranku. Waduh, aku ini jadi Tuhan nek gitu. Dan ini betul terjadi loh. Oh, ini bukan sekedar joke atau guyonan. Ini betul terjadi. Nah, kenapa? Karena pikiran manusia lama masih dominan disebabkan keangkuhan hidup manusia lama belum disalibkan atau masih membangun benteng yang dibangun karena keangkuhan hidup untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita harus baca ini. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Memang kami masih hidup dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi tidak pakai kekuatan kita. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-bentengnya itu siapa? Ternyata diri kita sendiri. Coba bayangkan ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ternyata benteng itu manusia sendiri yang membangun untuk menentang Allah. Bagaimana Pak caranya? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Artinya kan, aku berserah. Mau enggak berserah sama Tuhan? Kalau berserah tunjukkan dong. Tuhan kan melihat kita. Kita ini di mata Tuhan kan enggak ada yang bisa disembunyikan. Semua kelihatan. Ya, semuanya kewenangan. Enggak ada di mata Tuhan yang bisa disembunyikan. Jadi keangkuhan itu pula yang dibangun oleh manusia. Kalau sepronos reprene kita mendengar firman tidak melakukan, maka tanpa sadar kita sedang
membangun tembok menentang pengenalan akan Allah. Ternyata manusia itu bukan setan lagi itu. Ngeri ya? Ternyata pikiran itu sedemikian. Jadi paradigma konsep falsafah termasuk pengaruh ilah zaman, gadget dan seterusnya itu mendominasi atau membodohi pikiran manusia. Setan tidak bisa masuk dalam diri kita kalau kita kenal Tuhan betul loh. Karena ini bait sucinya. Masa ono kamar Tuhan untuk kamar setan kan tidak mungkin. Nyerangnya di mana? Pikiran. Percaya enggak? Kalau saat ini kita di gedung sini, kelingan ing omah komporis pateni rum. Kita jaraknya mungkin 2 kilo ya dari sini ke rumah kita 2 kilo. Ya, kita lihat jendela kono kayane urung tak tutup. Kitanya di sini pikirannya ke jendela rumah kita. Bisa enggak? Artinya pikiran itu bisa kemana-mana sampai ke luar negeri. Coba bayangkan, nah itulah yang ditunggangi oleh iblis. Jadi betapa pentingnya pikiran kita ini sudah dimurnikan oleh firman. Sehingga selalu percaya Tuhanlah yang akan menjadi kota benteng pelindungan. Seandainya pintu rumah depan pun saya lupa kunci, tidak ada seorang pun yang akan berani masuk. Karena di mata orang yang lewat, rumah saya sudah tertutup. Bisa enggak Tuhan melakukan itu? Lebih dari bisa, kami sering. Jadi saya bingung. Ya kecuali mau ngirim surat, ditetek. Kuncinya ijazah mantel, ini jopurung dicabut. Ditelepon kan. Bu Pales, di mana ini si Marang? Loh Bu, ini rumahnya bukaan, kuncinya cemantel loh Bu. Oh ya, waduh sorry, tolong dikunci, dibawa rumahnya. Saya nanti tak mampir ke rumah ibu. Coba bayangkan itu. Ya wis tuwir iki piye? Wis jenenge tuwa iki kan. Kayane wis tutup. Jadi kembali lagi, itulah yang seringkali ditunggangi oleh iblis. Penyakit orang mari-mari. Setan ini ngomong mati ya kowe, percuma didongake pendetane orang mandi. Dokter wis mbayari puluhan juta, ratusan juta, miliaran orang mari mati wae ning mburi kan ono gitu, minum aja selesai. Itu kan setan kan? Nah, kita jawabnya apa? Enyah iblis. Aku hanya percaya Tuhan karena hidupku di dalam Tuhan, mati hidupku di tangan Tuhan. Itu kan orang ngerti firman. Kalau enggak ngerti firman berani mengatakan gitu, kan bingung kan? Hus. Lah sing dihusus ki apa wong cemantel ning pikiran. Iya. Jadi betapa pentingnya pikiran. Jadi pikiran itu sangat dominan, mempengaruhi. Kita ini mau jadi abang atau hijau, kita ini mau jadi putih atau hitam, ini ternyata pintu masuknya itu pikiran kita. Ngeri ya. Saya ngomong gini, saja nih merinding tenang. Seandainya aku bukan anak Tuhan, semua rumah, isi rumah sudah dikukuti, termasuk meja kursi ini. Untung aku anak Tuhan, hamba Tuhan, sehingga diproteksi. Ya, orang itu seperti dibutakan, tidak melihat kalau pintu sudah dibuka. Kecuali yang tadi ya, Ibu PKK ngirim surat gitu. Loh, tutupan kok kuncinya ning ngarep, dibuka ternyata belum dikunci ya, bingung kan, telepon Bu Paulus di mana? Nah, cerita itu kelingan ya geli. Di Semarang, loh Bu, pintunya belum dikunci, kok bisa? Kuncinya aja cemantel. Aduh, tolong Bu, dikunci dulu, nanti saya ke rumah Ibu. Ya, jadi betapa pentingnya kita hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Enggak ada yang amin. Aduh, piye ngaran jelasin. Ngeri ya. Ya.
dunia ini tidak makin baik lah. Percayalah, kalau tidak makin baik, kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita berharap? Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Nah, konsep-konsep yang saya berikan ini sebetulnya selama ini kalau betul dipraktekkan Anda sudah menjadi orang yang luar biasa, percayalah. Ya, saya mau kesaksian tidak jadi. Nah, gimana caranya? 2 Korintus 3 ayat 14 16. Jadi kembali lagi ke Korintus 3. 2 Korintus 3. Tadi kan 2 Korintus pasal 2 kan, ayat 14 sampai 16. Sekarang 2 Korintus 3 ayat 14 dan 16 yang berkata demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Menafsirkan perjanjian lama maksudnya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi, ini ayat 16-nya. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Artinya kita kan harus berbalik pada Kristus sungguh-sungguh. Baru kita akan melihat betapa indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Berarti kalau kita tidak berbalik, baca Alkitab mesti jadi obat tidur. Tekluk. Tekluk, kan ada selubung, orang mudeng kan asal baca. Kalau mudeng, waduh, itu berjam-jam tidak terasa kita. Ya, kitab-kitab yang sulit itu sebenarnya Amsal, Kidung Agung itu sulit sekali karena penafsirannya sangat bias, luas sekali. Jadi baca itu pasti berjam-jam, percayalah. Saya baca 10 pasal itu sampai 3-4 jam. 10 pasal aja 3-4 jam. Khotbah setengah jam, coba bayangkan itu. Ada sesuatu yang menyelubungi sehingga tidak memahami. Bagaimana selubung itu terangkat harus berbalik pada Kristus. Artinya apa? Hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu apa? Tunduk dan taat. Ya, kita belajar sama Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus kan Allah, tapi sedang mengemban tugas Bapa surgawi untuk mati di kayu salib. Maka apa yang dikatakan? Kita ambil contoh satu, Yohanes 5 ayat 19. Tidak usah dibuka, itu jelas mengatakan, anak tidak bisa melakukan apapun kalau Bapa tidak memberitahu. Itu kan luar biasa kan? Jadi artinya Tuhan hanya melangkah sesuai kehendak Bapa. Itu betul-betul submit, tunduk, hormat sepenuhnya kepada Bapa. Bagaimana sikap kita dengan firman Tuhan? Tunduk betul kepada firman dan kalau tunduk betul, maka kita akan disingkapkan semua yang tersembunyi. Ya, itu namanya hikmat. Hikmat itu berbicara tentang juga firman sebetulnya. Di Amsal 8 ayat 23 itu menjelaskan. Aku bersama dia pada waktu itu. Ya, berarti kan Tuhan itu bersama Allah kan, firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah bersama dengan Bapa. Kemudian firman datang ke dalam dunia, menjelma jadi manusia. Jadi hikmat itu adalah semacam kebenaran, aletheia, kebenaran sejati itu aletheia. Ya, bukan trust atau truth, bukan, tapi aletheia. Jadi kebenaran sejati dasar firman itulah yang membuat kita mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita tidak mau berbalik pada Kristus, betul-betul ngawulo kepada Kristus,
maka ada selubung yang menudungi untuk kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Siapa yang rugi? Ya, nasihat hikmat yang kemarin saya sampaikan ke ibu-ibu WPI. Ya, hikmat berseru-seru tapi tidak ada yang datang. Dan diungkapkan kembali, walaupun tidak sama teksnya, tapi isinya sama. Ayo ikut, sorry saya barusan beli ladang, saya harus mencangkul. Ayo ikut, sorry aku barusan menikah, karena aku harus menyenangkan pasanganku. Jadi sorry dan sorry, itu kan sama saja. Hikmat berseru-seru, tapi tidak ada seorang pun yang merespon. Kenapa? Karena hatinya tidak melekat pada Kristus. Selubung inilah yang menghalangi banyak orang mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Menyelubungi. Bagaimana Pak supaya selubung ini tinggal? Kita harus tunduk dan hormat mengasihi Yesus saja. Maka saya percaya waktu itu selubung terbuka. Kita baca Alkitab jadi gitu. Ada semacam sesuatu yang tersembunyi jadi terbuka. Misalnya, siapa yang kenal itu orang-orang Firaun, ahli-ahli sihir itu? Siapa yang tahu namanya? Selain Musa, yang lain siapa yang tahu? Ternyata ditulis kan dalam 2 Timotius 3 itu. Ternyata ditulis di situ. Jadi sesuatu yang disingkapkan itu baru tahu kalau kita ini fokus ke sana. Namanya ditulis kan di situ. Jadi penting ya berbalik pada Kristus sungguh-sungguh. Jadi wong Kristen tenanan, ojo jadi Kristen jari ini wong Kristen tapi uripe urung maleh. Itu Kristen jari ini. Jangan kita Kristen tenani. Pasti hidup kita berbau harum dan memuliakan nama Tuhan. Ada selubung yang menghalangi mengetahui indahnya hidup sebagai orang percaya. Tidak peduli titel apapun. Itulah sebabnya banyak penyesatan di dunia Kristen sekarang ini. Ingat tahun 80-an di Bandung itu kan dokter mahasiswa itu. Ya, siapa itu? Siboya, mangapin apa-apa itu. Coba bayangkan itu orang pintar-pintar loh. Jadi jangan heran lah kalau orang pintar itu keblinger karena dia pikir berdasarkan pikirannya yang benar. Saya pernah didatangi ketika pas awal-awal datang sini. Ya, kelompok yang pengagum nama YHWH itu. Panjang lebar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Udahlah saya tanya. Ingat enggak pesan Tuhan kepada murid-muridnya? Pergilah beritakan Injil kepada seluruh dunia. Ingat, amin Pak, itu memang harus kita. Pertanyaannya ketika engkau menginjil orang dengan nama YHWH, ditanyain enggak kalau orang Jawa mengatakan YHWH niku sinten, namine niku sinten, Gustine sinten niku. Jawab enggak? Diam kan? Dari Israel, berarti saya suruh menyembah Allahnya orang Israel. Artinya penginjilan yang ditutupi dengan konsep pikirannya yang sangat terbatas. Nama Allah, Hawang memang jadi Allah ilah itu kan memunculkannya itu kan dari Arab Saudi bagian utara. Arab Saudi bagian utara itu kan banyak penyembah berhala. Kalau menyembah berhalanya dalam bahasa Arab apa? Ya Allah kan. Sekarang kita tanya aja orang Jawa kalau cari pesugihan ning guwa-guwa nyembah apa dalam bahasa Jawa? Gusti kan? Jadi ini konsep-konsep yang konyol yang seringkali justru mencelakakan diri kita sendiri. Kita kenal Tuhan itu kan berdasarkan Roh Kudus yang memberitahukan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang memberitahu. Artinya kan Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau kita berbalik kepada Kristus, maka selubung itu akan terbuka dengan sendirinya sehingga kita mengenal
bukan dari kata orang. Apalagi kalau kata orang disertai dengan hal-hal yang kayaknya dahsyat-dahsyat luar biasa, menjadi pengagum orang itu jadi orang bodoh, seperti kerbau dicucuk hidungnya. Kesesatan itu terjadi karena itu. Kenapa? Karena tidak mengenal firman dengan baik dan benar. Itu realita kan? Di Korea itu ada seorang pengusaha konglomerat. Pengikutnya sekitar 5 juta orang. Dan akhirnya jadi viral, jadi berita. Kenapa? Konglomeratnya akhirnya mengakui bahwa akulah Mesias yang datang, sudah datang. Sekarang kalau kita kerja sama konglomerat atau pegawai perusahaan, bosnya kepingin ngajari ajaran, datang enggak? Suruh absen enggak? Sekarang fingerprint, bahkan mata pun sekarang tidak hanya fingerprint bisa ditipu pakai mata. Jadi tidak bisa ditipu kan? Datang enggak? Kalau datang kamu pasti dikeluarkan dari perusahaannya. Jadi seperti kerbau ditutup hidungnya, wis rungokke wae. Tapi akhirnya bosnya itu mengaku sebagai Mesias sudah datang. Itu Korea sungguh loh. 5 juta orang disesatkan. Bisa bayangkan? Berani enggak kita mengatakan itu sesat, bos? Terus keluar, saya cari kerjaan lain. Berani enggak kira-kira seperti itu? Mungkin ada. Mungkin. Banyakan boleh kabehan ngali. Ora apa-apa lah. Rungokke bae lah. Sing penting dhewe ora percaya. Nah, kira-kira seperti itu kan? Jadi betapa pentingnya kita hidup dalam Kristus sungguh-sungguh, sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Aduh, ngeri sekali. Jadi, kalau berbalik pada Kristus baru selubung terbuka, ya tidak mudah diombang-ambingkan angin-angin. Angin ini kan ketoyono, ini kan ada angin sebelah sini. Kenapa? Karena ada kipas angin dari sini. Kelihatan enggak? Enggak, kan berlalu kan. Ya anggap aja ajaran itu seperti itu. Berani enggak? Berani Pak, karena saya membaca Alkitab dengan baik dan benar. Puji Tuhan. Berarti kan baca Alkitab dengan baik dan benar. Kalau enggak pasti akan dipengaruhi angin-angin pengajaran. Ya di YouTube itu kan aneh gitu loh. Tidak boleh menyebut nama Allah itu God, harus Lord. Aneh kan? Jadi kalau kita melihat YouTube makin bingung kalau kita tidak melihat dasar firman yang kuat. Ya, kalau di perjanjian memang ya YHWH sama Elohim. Elohim itu ditulis bahasa Indonesia Allah. Kalau YHWH itu ditulis Tuhan huruf besar semua. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi jangan kita diombang-ambingkan hal-hal seperti itu. Pertanyaannya, kalau Roh Kudus di dalam diri kita, ajaran yang didengar tidak baik, terasa enggak? Pasti terasa. Itu artinya kita kan peka. Ya puji Tuhan. Tidak akan kita diombang-ambingkan angin-angin pengajaran. Waduh, ngeri sekali ya. Inilah akhir zaman. Mari kita akhiri aja. Kesimpulan, pemain musik naik. Tuhan memanggil kita dibentuk melalui proses daging dikerat itu. Dengan cara menawan segala pikiran manusia lama agar muncul kehidupan baru. Yaitu karakter sebagai warga kerajaan Allah muncul. Hidup baru pasti membawa harum nama Tuhan di mana-mana. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah melawat ibadah baik pagi maupun sore petang hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh datang sehingga kami mendengar banyak hal dan kesaksian dan realita dunia di sekitar kami. Dan kami sadar hanya kami bisa lari kepada Yesus. Engkaulah yang menjadi kota benteng perlindungan kami. Memproteksi apapun data diri kami pun termasuk di dalamnya.
sehingga tidak bisa dihacker atau dicuri oleh orang yang berniat jahat. Engkaulah Tuhan kota benteng pelindungan kami, hanya kepadamu kami berlindung. Engkaulah tempat kami berkemah sehingga hidup kami bisa tenang menghadapi dunia yang makin hari makin kacau. Hanya Engkau andalan hidup kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah ada malaikat yang menjaga melindungi kami, baik yang di dalam kota maupun yang keluar kota, sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan membimbing engkau kepada rencana Allah yang mulia, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.